kembali kita sama-sama mengirimkan bacaan bikam Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mengawali dari nasihat tentang al-maut ini, kembali saya mengulangi, ada adat di Mesir keadaan atau Mesir, jika ada orang yang meninggal dan jenazahnya siap dibawa ke kuburan, maka orang-orang di sana keluar, lalu dengan telunjuknya dia menunjuk dengan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau di sana ada orang meninggal, ada orang lewat, ada yang meninggal, bertuliskan kerandanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang-orang Mesir keluar. Nakokong anakna, nalamana wijanna, napak guru ya anakna, diajarkan kepada anaknya untuk dengan telunjuknya dia menunjuk dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adat mereka. Ini agak berbeda dengan adat kita, Pak. Biasanya ini koyak mengkatomati di Irak, bukan langsung ambil anak kita ajarkan. Kalau di sana tidak, dia gendong anaknya, diajarkan, tunjuk orang yang meninggal itu dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ini ipak diktaw-diktawnya anak-anaknya dari kecil. Kita mana kok katomati lalu. Kalau di sana tidak, mereka dia gendong anaknya, dia ajarkan, tunjuk orang yang lewat ini, mayit yang lewat ini dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga saya tanyakanlah kepada syekh di sana, apa maknanya ketika ada orang yang meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke kuburan, kemudian dia lewat, orang-orang di sini menunjuk dengan 2 kalimat syahadat. Saya kembali ulangi, ada 2 maknanya. Yang pertama maknanya ketika kita menunjuk dengan 2 kalimat syahadat itu sambil di dalam hati kita berdoa, ya Allah, dengan 2 kalimat syahadat ini maka lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah perjalanannya dengan 2 kalimat syahadat ini untuk bertemu denganmu. Kemudian di dalam hati kita sambil menunjuk dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam hati kita juga berdoa, ya Allah, nanti kalau saya mati, matikan dengan 2 kalimat syahadat itu. Ternyata adat ini adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi dia gendong anak-anaknya, diajarkan, malah tidak ditakut-takuti, anak kecil itu digendong, diajarkan, tunjuk jenazah orang Islam yang lewat ini dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ini koi biasanya ya kukuri. Padahal yang diajarkan adalah mendoakan mayit yang lewat. Nomor 2 yang ingin saya sampaikan malam ini insyaallah adalah kematian adalah nasihat yang diam 1000 bahasa. Sudah banyak musibah yang menimpa kita, ini dan itu, ini dan itu, tapi kematian bisa kita ambil nasihat yang tidak berbunyi, yang tidak ada suaranya, akan tetapi itulah nasihat yang sebenarnya. Dengan kata lain, kematian adalah nasihat yang diam 1000 bahasa. Bagi orang-orang yang masih hidup, maka kematian itu ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Dek gaga sadana, dek gaga burupuna dan lain-lain sebagainya, akan tetapi itulah nasihat yang paling baik bagi kita. Ketika ada orang yang disolatkan karena tidak mampu lagi sholat,
Ada orang yang dipakaikan kain kafan karena tidak mampu berpakaian sendiri. Ada orang yang harus dimandikan karena tidak mampu mandi sendiri. Maka itulah nasihat sebenarnya adalah kematian adalah nasihat yang paling baik bagi orang-orang yang hidup. Naitai langsung makedai. Kiro kasih dek na naulecem sehingga icem. Sehingga orang-orang yang hadir biasanya dalam kematian adalah orang-orang yang ingin mengingatkan dirinya bahwa engkau matu sewawat tu iya dek na ulle jemme, dek na ulle mapakaian, dek na ulle masumpaja, dek na ulle matamak sendiri sehingga saya dilakukan seperti ini. Kemudian nasihat yang ketiga dari Al-Quran dan Sunnah adalah, kembali saya ulangi, engkau itu biasa ada adan atau riolota. Romato riolota, pandrita riolota makada. Najak lalo nangkai lemai tomateta mapada narik kolok minta lemah. Ajak lalo nangkai lemai tomateta mapada narik kolok minta lemah. Jangan engkau kuburkan orang matimu seperti hanya menguburkan binatang. Setelah dikuburkan tidak ada lagi mendoakan, tidak ada lagi membacakan Al-Quran. Coba kita perhatikan, jika kita perhatikan pada binatang, belum pernah saya mendapatkan orang yang Al-Fatihah, jika kiring Al-Fatihah, bebek ku kasih, belum pernah ada yang saya dengarkan 3 kilo lokas ya kuburu, 3 kuburu nasapiku. Tetapi begitu binatang sudah dikuburkan, kambing dan seterusnya, kambing dan lain-lain sebagainya, tidak ada lagi proses mendoakannya. Padahal dalam perjalanan seharusnya kita mendoakannya. Maka Rasulullah SAW ketika ada orang yang meninggal, setelah beliau menguburkan orang yang meninggal, beliau berdiri mendoakan agar ketika beliau orang ini di dalam kubur ditanya, maka doa-doa kita lah yang akan membantu orang yang berada yang sementara ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Sehingga inilah muasal daripada perkataan orang-orang tua dulu kita, ajak lalu nang kata lemui tomate tak mapada narik kolok minum. Minimal ada 3 makna yang bisa kita petik. Nomor 1 seperti yang kita baca tadi. Sebelum kita ini, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya beliau mengatakan sebaik-baiknya adalah membacakan dengan 30 juz. Mengirimkan bacaan Al-Fatihah, mengirimkan bacaan Al-Quran bagi yang meyakini bahwa bacaan Al-Quran itu sampai pahalanya kepada mayit, sampai kepada pahalanya kepada mayit, maka mengirimkan bacaan Al-Quran yang sebaik-baiknya adalah dengan membacakan 30 juz. Tapi kalau malam ini kira-kira patung ke kaki teluk keluar justru agak repot kita. Apalagi narik kemarin kayak baca, lalu letuk subuh belum selesai. Maka kadang kita ganti dengan bacaan Yasin, biqalbil Quran, dengan bacaan surah Yasin. Surah Yasin masih panjang kita rasakan, masih panjang kita baca, maka gantilah dengan bi ummil kitab, dengan induk daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Sehingga inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama Bugis kita terdahulu. Kita tidak melupakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Apalagi yang tadi yang saya dengarkan bahwa beliau almarhumah ini hampir semua ponakan-ponakannya di situ. Ada yang sampai umur 30 tahun dirawat sama beliau, dijaga sama beliau. Maka bukan berarti beliau sudah wafat. Maka sebaik-baiknya ada satu hadis Rasulullah SAW, fa inna istighfar, sesungguhnya permintaan ampun seorang anak
kepada orang tuanya, yarfa'u lahu darajatan wahidah, akan mengangkat satu derajatnya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang dirawat oleh beliau, dipelihara oleh beliau, bersamaan 10 orang berdoa, Allahumma ufir laha warhamha, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maka diangkat derajatnya di alam kubur 10 derajat setiap kali kita mendoakannya. Itulah cara kita berbakti sekarang, berterima kasih kepada beliau. Bagi anak-anaknya, bagi semua yang beliau pelihara, semua yang beliau khidmah, semua yang beliau kasih khidmah, semua yang beliau pelihara, maka dengan satu doa itu akan terus mengangkat derajatnya. Kalau misalnya 10 orang, 11 orang, dari 10 orang ini berdoa, maka setiap doa itu akan mengangkat derajatnya satu di alam kubur. Sehingga orang yang diangkat derajatnya sendiri tidak tahu, kenapa ya Allah derajat saya diangkat. Ada ponakanmu yang pernah tinggal di rumahmu, engkau rawat, mendoakanmu, sehingga engkau diangkat derajatmu 1 derajat. Lalu bagaimana saya berterima kasih, bagaimana saya berbakti kepada beliau? Setiap sudah sholat fardu, maka kirimkanlah doa untuknya. Minimal, berarti kalau begitu hitungannya minimal 5 kali dalam sehari kita kirimkan doa kepada orang tua kita, kepada beliau, atau kepada keluarga kita sudah yang mendahului kita. Karena 5 salat waktu fardu, setiap sudah salat kita doakan. Berarti dari 1 orang anak, jika setiap salat fardu dia, setelah salat fardu dia doakan orang tuanya, dia doakan tantenya, maka setiap sudah salat fardu diangkat lagi 1 derajat dari 1 anak, dari 1 anak, dari 1 anak. Itulah yang dimaksud oleh orang tua dulu kita, bahwa jangan engkau menguburkan orang yang meninggal di antara kalian seperti hanya menguburkan binatang, tidak pernah mendoakannya. Apalagi kita sadar diri bahwasanya itulah cara saya berbakti kepada beliau. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwasanya engkau papasana kandri tariolota ini khusus untuk kita yang masih hidup. Kedai dalam bahasa Bugis beliau mengatakan, kira-kira ya leta narek ko mitau mubi mate, berarti mitau mubi si runtuk buang Allah Ta'ala. Kalau kita masih takut mati, itu tandanya kita masih takut ketemu dengan Allah. Seseorang yang takut malu ketemu Allah, dengan kata lain mata umum mati, berarti belum siap amal-amalnya untuk dihadapkan kepada Allah. Jadi balik suryalita, kembalikan kepada diri kita. Kira-kira kalau saya sudah mati, apa yang saya hadapkan kepada Allah? Kalau masih ada di dalam diri kita mengatakan minta umum mati, berarti itu bertanda amal kita belum siap. Apa yang harus saya hadapkan kepada Allah? Saya malu bertemu dengan Allah karena dengan amal-amal saya yang masih sedikit, dosa saya yang masih menumpuk, sehingga saya malu ketemu Allah. Saya takut ketemu Allah, sehingga minta umum mati. Kalau kita merasa takut mati, berarti kita masih malu, takut untuk ketemu Allah. Kalau kita merasa masih takut, malu ketemu Allah, maka sebaiknya dari sekarang persiapkan apa yang harus kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernah yang 2 hari yang lalu sampai kepada saya, dia bilang ada satu kuburan Ustadz di daerah Mandale yang katanya sudah banyak dilihat orang jingkarinnya, dan mengatakan tulung nggak palapoin pasio yarkulun, karena waktu meninggal katanya tidak sempat dilepaskan karena terbungkus. Dia tanya, berarti harus digali? Saya bilang tidak usah, karena bukanlah ruhnya yang berbicara,
Adapun kalau dia sebenarnya melihat, yang dilihat adalah jin qarin. Orangnya mati, jin qarinnya akan masih tetap hidup. Lalu apa yang harus kita baca? Ada yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Yang pertama, bacakan kita datang ke kuburannya. Kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita bacakan trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, bacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. 3 kali. Nah, itu yang harus dibacakan. Bukan harus dibongkar kuburnya napa yang tungkai. Orang yang meninggal tidak tahu apa-apa. Apalagi karena dia dikuburkan, yang saya dengarkan, karena memang terbungkus semua sehingga tidak sempat dibuka. Itulah katanya yang dilihat orang, tuluka buka kena anakku, berarti harus dibongkar deh. Maka dia bantu tata, ini perlu kita datang ke kuburannya. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan Qul huwallah, kita bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, plus ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan maksud yang lain, datanglah untuk menziarahi kubur. Ya na ya tona na masuk tomato atar ya Allah, ajak lalu nang kamu ada orang yang meninggalmu, kamu engkau kuburkan orang meninggalmu seperti hanya menguburkan kolok-kolok binatang. Setelah meninggal tidak pernah lagi kita datang ziarahi kuburnya. Ya minan Allah kama ziarah kubur itu biasa na tahu ya, ini ada tak kuburati boting. Datang kita ziarah kubur, pakai baju putih, malipat-lipat, masuk loto. Yeah. Dua hari setelah menikah, kilolokan. Biasa ziarah kubur, mato aku kasih. Dimundrinda ya rodina nangka. Tidak pernah lagi datang ziarah kubur. Berarti ziarah kubur nanti setelah menikah. Berarti kau cicem nih, boti cicit tom itu masih ziarah kubur. Karena tahu waktu dah, Ustaz aku tuh cuma lewat-lewat kan tuh boti. Supaya maraji ke masyarakat kubur. Padahal ziarah kubur silakan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-ana, dalam riwayat yang lain ala fadhuruha. Saya Nabi bersabda, saya pernah melarang ziarah kubur. Al-an, sekarang fadhuruha, silahkan ziarah kubur. Saya mau ziarah kubur silahkan. Tetapi sebaik-baiknya kita datang ziarah kubur. Minimal kalau kita datang ziarah kubur, saya ulangi, nomor 1 kita datang beri salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Dalam riwayat yang lain, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Muka kimat tamam persel. Selamatan bagi kalian wahai ahli kubur, dan insyaallah kami akan menyusul. Itu beri salamnya ketika kita masuk ke kuburan atau daerah pekuburan, area pekuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian ahli kubur, insyaallah kami akan menyusul. Jadi pol-pol Pak, pembiasaan kata tu tahu maka assalamualaikum ya ahli kubur. Dena nelok terus kami akan menyusul. Wa nahnu insyaallah kita akan menyusul. Nomor 2, minimal ketika kita ziarah kubur, maka kita datang mendoakannya. Ini apa yang disampaikan orang tua dulu. Dan nomor 3, minimal kita datang, kita menasihati diri kita sendiri. Engkau matu sewawat tu ya tosir lalakoi. Dan mereka melihat, mereka mendengar, mereka tahu siapa yang datang ziarahi kubur saya. Anak saya Rahmat, dia datang tidak ziarahi kubur saya. Dia selalu tidak doakan saya. Sampai umur 30 tahun saya masih setia sama-sama saya. Contoh, karena dia sendiri pengakuannya tadi. Maka cara yang berbakti yang paling baik untuk beliau adalah setiap sudah sholat fardu, doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Itu minimal. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat penting bagi kita nomor satu tentunya kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri, mengatakan, menasihati jika ada satu kematian, maka itu adalah nasihat untuk kita. Itu adalah nasihat yang diam seribu bahasa. Tidak ada satupun, tidak berbunyi, akan tetapi dengan itu akan memperlihatkan kepada kita, engkau matuk sewa itu saya tidak bisa lagi mandi sendiri, saya enggak harus dimandikan, saya tidak bisa lagi sholat, saya tidak harus disolatkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam hal ini maka jika kita membaca kitabnya Imam Qurtubi, khususnya di adat kita orang Bugis Makassar, engkawan ni telunna, engkawan ni pitunna, engkawan ni patapulon. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya menganjurkan kita bertakziah sampai malam ketiga. Imam Al-Auza'i menambahkan bahwa sampai malam ketujuh, ada malam ketujuh, bahkan sampai malam ke-40. Di mana dasarnya? Bahwasanya beliau mengatakan orang yang beriman kepada Allah, maka di alam kuburnya dia akan ditanya dalam 7 hari. Setiap pagi tungke elek itanai pitung ngesoh, sehingga itulah makna dari malam ketujuh. Dengan kita dan mendoakannya, tentu akan Allah akan mengangkat derajatnya satu. Nomor 2, jika ada kesalahannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya sampai malam ke-40? Kembali Imam Al-Auza'i, Imam Al-Atha' beliau mengatakan bahwa orang munafik itu akan ditanya dalam 2 kali dalam sehari, setiap pagi dan setiap petang. Tapi bukan berarti aku ya alewon di kota pulau, nah orang munafik, bukan. Mereka munafik yang mati deh. Maksudnya adalah kita terus mendoakan sampai malam ke-40, terus mendoakan. Jika ada kesalahannya, ada yang pernah dia lakukan, maka dengan doa kita akan meringankan daripada siksa-siksa yang ada di alam kubur. Itulah pentingnya. Maka yang pertama yang kembali saya ingin mengingatkan, yang paling penting adalah doa. Terutama dalam hadis Rasulullah, salah satu yang tidak akan terputus, wa waladin shalihin yad'ulah. 3 yang tidak akan terputus, salah satu diantaranya adalah wa waladin shalihin, anak-anaknya, ponakannya, cucu-cucunya yang senantiasa mendoakan. Itu tidak akan terputus pahalanya. Kemudian yang kedua, kembali saya ingatkan bahwa dengan bacaan, bagi kita yang meyakini pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang mati, sampai kepada orang yang meninggal, maka bacakanlah Al-Quran minimal bi ummil kitab dengan surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, bersedekahlah atas nama beliau. Misalnya kita sudah punya penghasilan, nariko penghasilan tak juta per bulan, minimal 10.000 tiap bulan kita sisihkan, kita masukkan di kota amal masjid misalnya. Setiap hari Jumat ini untuk beliau almarhumah Hajjah Samsul Huda, minimal 10.000. Kalau mau membanding, itulah cara kita berbakti ketika beliau tidak berada di tengah kita lagi, dengan doa, dengan sedekah atas nama beliau. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau dalam perjalanannya insya Allah dengan doa-doa anak-anaknya beliau yang dirawat oleh beliau, mudah-mudahan setiap saat selalu diangkat derajatnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat hadis Rasulullah SAW, setiap kali kita mendoakan orang tua kita satu kali, maka Allah angkat derajat satu derajat di alam kubur. Jadi ubuk pahayaro tawi mega anak na mega pona seral, tapi di nama kada mega bawam ya anak na sembilan doang untuk matuan nak. Dia mau koi mega anak na dan selalu rutin dia doakan orang tuanya. Bukan hanya ketika meninggal didoakan, bahkan ketika masih hidup orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita doakan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, adalah kematian adalah pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang kepada kita, akan tetapi Allah lebih sayang kepadanya. Jika Allah sayang kepada hamba-hambanya, maka sebaiknya hamba-hambanya juga membalas kasih sayang Allah dengan menyiapkan amal-amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan, malulah kita tahu kisir-kisir untuk Allah taala narik PCT miti. Tidak usah sama Allah, sama Pak Dusun saja, Pak RT. Kira-kira lo muki tiwi nareko sili cek miuti tikang atau lo. Kalau sama Pak Dusun, Pak RT saja kita malu bawa satu biji pisang, apalagi ini adalah sang pencipta. Maka betapa malunya kita. Maka betullah apa yang disampaikan ulama kita dahulu. Kalau kita masih ada rasa takut mati, berminta umubi siruntuk Allah Ta'ala, berarti melongkong pasirita. Nah iya kia harus tetap dengan saya harus berbanyak amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali mengirimkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.